Hai, assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda dan semua. Apa kabarnya nih? Seperti biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya. Semoga yang sedang sakit segera disehatkan, yang sedang mencari rezeki semoga dilancarkan. Kembali lagi di channel aku, Mirianti Agustin, ibu rumah tangga dengan 3 anak laki-laki. Nah, di awal video ini aku awalin dengan Atar lagi ikut lomba di sekolahannya bunda-bunda. Jadi memang kurang lebih seperti ini aktivitas aku kalau pagi dari hari Senin sampai Jumat itu nungguin dan antar Atar tuh sekolah. Karena kalau misalkan aku tinggal itu kadang nanggung banget ya bunda-bunda, karena sekolahnya itu sekitar cuma 1 jaman. Jadi kalau misalkan aku tinggal terus aku balik lagi kayaknya bakalan capek di jalan. Jadi biasanya aku tungguin aja dia sampai pulang. Dan ini singkat cerita, aku udah di rumah ya bunda-bunda. Jadi tadi alhamdulillah Atar itu sebenarnya waktu sebelum ditanding lagi dia tuh juara 1, tapi setelah finalnya dia juara 3. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah namanya anak-anak udah senang banget ya bunda-bunda, walaupun juaranya tuh mau 1, 2 atau 3. Nah jadi ini mumpung anak-anak lagi pada anteng main, aku kayaknya mau masak aja dulu mumpung ada waktu. Jadi aku juga masaknya juga nggak yang repot-repot. Aku mulai tuh stok di kulkas aku ada apa. Kayaknya aku juga mau masaknya yang sederhana seperti biasa bunda-bunda, takutnya nanti pas mereka minta makan aku tuh belum masak. Nah di sini aku ada sisa pisang kemarin bekas bikin pisang coklat gitu ya bunda-bunda. Nah jadi karena kebetulan aku masih ada sisa kulit lumpia kemarin bekas bikin pisang coklat, terus aku juga punya stok makaroni. Ini mau aku bikinin martabak makaroni aja bunda-bunda. Cuma tadi waktu aku ngerebus makaroninya nggak aku record. Ini biar aku percepat aja. Jadi ini nanti aku tambahin telur sama aku tambahin daun bawang. Untuk bumbunya biasa cuma pakai garam, penyedap sama lada bubuk aja. Nah untuk bunda-bunda di sana gimana nih, masih tetap semangat nggak ya dengan segala aktivitasnya sebagai berumah tangga? Mungkin juga ada yang sambil kerja, ada yang full di rumah aja. Terus belum lagi kalau misalkan punya anaknya lebih dari 1, itu kebayang banget ya bunda-bunda kayak aku nih, kayak Atar kan sekolah TK, terus Amar juga SD. Kadang pagi-pagi itu disibukkan dengan kegiatan ngurus mereka sekolah, belum lagi bikin sarapannya. Nah di sini tadi aku percepat aja ya bunda-bunda, untuk isiannya langsung aja aku lipat gitu, karena tadi ada Akbar itu udah mulai nguring karena dia ngantuk kayaknya. Biasanya kan dia kalau ikut Atar sekolah tuh bangun pagi-pagi, jadi biasanya pas pulang sekolah dia suka udah minta tidur lagi. Makanya ini tadi aku percepat aja waktu aku ngelipat isian dari martabak makaroninya. Nah di sini juga aku tambahin sayur bening bayam aja buat anak-anak ya bunda-bunda, karena kebetulan Abang Amar tuh kemarin habis sakit cacar. Nah di sini juga aku bikin tumisan bumbu sama tempe itu nanti buat aku. Sama tadi aku ada sisa ayam fillet yang udah dimarinasi, jadi langsung aja aku goreng juga. Nah dari di sini lanjut aja bunda-bunda, aku tadi udah selesai masak, emang aku percepat ya bunda-bunda video waktu masaknya itu. Di sini bisa lihat berantakan banget ya bunda-bunda, aku tinggal masak sebentar anak-anak. Jadi aku mau lanjut aja beberes dulu, nggak tahu ini kira-kira Akbar dia mau diklonin tidur atau mau makan dulu. Kalau abang-abangnya tadi aku tanya katanya masih kenyang, memang tadi tuh waktu pulang sekolah mereka katanya udah nyemil, terus juga berangkatnya tadi kan udah pada sarapan juga. Ini aku masak tadi tuh buat persiapan aja bunda-bunda, siapa tahu nanti mereka pasti yang mau minta makan, jadi aku udah masak, udah ada lauk gitu, jadi kayak aku sendiri pun juga ada tenang ya bunda-bunda. Di sini lanjut aku mau rapihin spraynya dulu bunda-bunda. Jadi Akbar tuh udah paham kalau misalkan aku lagi rapihin kasur dia langsung turun. Nah dia mau nyamperin abang-abangnya dulu ke kamar. Di sini aku mau tarik-tarikin dulu spraynya, kan tadi berantakan ya bunda-bunda, mungkin pada bercanda di kasur. Nah ini tuh sebenarnya enak, tenang banget sih, aku udah masak, udah tinggal beberes aja. Cuma namanya aku punya anak laki-laki 3, tahu sendiri ya bunda-bunda kalau anak laki-laki itu kadang antengnya tuh cuma berapa detik aja. Nah ini kadang juga misalkan dibilangin jangan berantakan, tapi ya tetap aja berantakan lagi. Jadi kayak gini, misalkan rapinya cuma sebentar terus tahu-tahu udah berantakan lagi. Di sini juga banyak banget sisa-sisa makanan plastiknya itu. Kadang anak-anak tuh suka dibuangin ya bunda-bunda, jadi dia tahu aku suka sediain kantong plastik sampah di dapur. Tapi kadang ini mereka tuh suka ya udah makan, habis makan ditaruh gitu aja. Di sini lanjut aku mau bilang ke anak-anak ini makanan rotinya yang belum dimakan aku taruh di kulkas gitu. Nah itu anak-anak lagi anteng asik main di kamar ya bunda-bunda bertiga, kurang lebih kayak gini lah kalau misalnya aku beres-beres tapi posisinya mereka tuh nggak tidur. Ini juga aku mau kebut-kebutin dulu spraynya supaya nggak ngebul gitu ya bunda-bunda, kayak ngeres bekas mereka makanan tadi.
Nah aku tadi kalau misalkan lagi beberes gitu, memang sebenarnya enaknya tuh kalau mereka tidur ya bunda-bunda. Kadang kalau misalkan mereka lagi anteng main ya udah tahu berantakan lagi, jadi kayak nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalau misalkan kerjaan ditungguin mereka tidur terus nggak tidur-tidur, ya mau nggak mau mendingan dikerjain juga ya bunda-bunda, karena takutnya nanti kalau nunggu mereka tidur toto udah sore, kerjaan gak selesai, anak-anak juga malah nggak tidur. Kadang gitu ya bunda-bunda, namanya anak-anak tuh kayaknya susah banget yang namanya disuruh tidur siang. Kira-kira sama nggak sih bunda-bunda di sana, anaknya tuh namanya disuruh tidur tuh susah banget. Padahal kadang aku yang mamanya kadang suka bilang, aduh mama namanya disuruh tidur pengen banget deh. Tapi namanya anak-anak disuruh tidur tuh kayaknya paling susah banget, kayaknya tenaganya tuh nggak ada habis-habisnya ya bun. Nah ini lanjut aku mau gantungin bajunya bekas atar dulu. Terus ini juga aku mau lepasin baju gamis-gamis aku ya bunda-bunda. Nah jadi ceritanya itu, ini tuh sebenarnya baju gamis bersih yang kemarin aku cuci ulang. Karena kemarin ternyata sempet lemari aku, mungkin kalau bunda-bunda yang sering nonton video aku, di belakang aku sebenarnya posisinya itu ada lemari baju aku ya bunda-bunda. Kemarin gak sengaja itu waktu aku lagi bersih-bersih, terus aku mau rapin baju, ternyata baju aku lemarinya ini kemasukan tikus yang kecil itu loh bunda-bunda, yang suka makanin baju. Sebenarnya sih alhamdulillahnya bajunya nggak ada yang gigitin, cuma ternyata tuh banyak yang dipipisin, jadi mau nggak mau harus aku cuci. Nah ini kemarin bajunya udah aku cuci ulang lagi semua, udah aku pakein pewangi, dan ini alhamdulillahnya udah kering. Cuma kayaknya niatnya tadi mau aku setrika aja, tapi aku pikir-pikir ini tuh baju gamis aku kebanyakan bahannya tuh yang nggak gampang kusut gitu ya bunda-bunda, jadi baiknya aku lipetin aja dulu supaya nggak terlalu kelamaan kalau aku setrika, takutnya juga nanti anak-anak rewel lah. Jadi ini mau aku angkatin dulu, sekalian aku lipetin dulu aja ya bunda-bunda. Nah itu kemarin tuh aku sebel banget pas ngecek lemari, ternyata tuh baju aku tuh banyak yang dipipisin. Memang karena jarang banget aku buka lemarinya, karena memang lemari aku yang kayu itu isinya tuh baju-baju gamis yang jarang banget aku pakai. Dan biasanya memang aku pakai baju gamis tuh kalau kayak pengajian, ke undangan, atau kayak ada acara-acara yang harus memang pakai baju gamis, makanya jarang banget aku buka. Nah pas kemarin pas lagi mau aku rapihin gitu, tahu-tahu pas aku lihat bajunya tuh banyak yang noda bekas pipis dari tikus yang kecil itu loh bunda-bunda, yang biasanya ada dari loteng kali ya. Jadi kemarin tuh lemarinya akhirnya aku putusin buat aku pindahin dan aku rapihin, aku taruh di dalam kamar ya bunda-bunda. Jadi sekarang di ruang tengah itu agak sedikit lega, dan tapi sekarang lemarinya itu aku taruh di kamar. Nah di sini kemarin setelah aku udah cuciin, aku kasih pewangi yang banyak, ini mau aku lipetin aja daripada aku setrika, bakalan makan waktu sama makan listrik juga kayaknya bunda-bunda. Karena di sini juga baju gamis aku kebanyakan bahannya itu yang nggak mudah lecek, jadi gampang banget tinggal dilipat aja, nanti aku simpen di lemari. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu mau aku pakai, tinggal aku setrika lagi aja ya bunda-bunda. Karena kalau misalkan sekarang mau aku setrika, itu bisa lihat ya bunda-bunda, ada Akbar, dia tuh belum tidur, cuma bakalan bom-bom waktu. Misalkan aku lagi nyetrika, takutnya nanti ditangisin. Jadi ya udah, ini makanya aku lipetnya di kasur, karena takutnya kalau aku lipet di lantai itu kotor, jadi aku lipet aja di kasur kayak gini. Jadi yang penting biar rapi aja dulu bunda-bunda, supaya nggak banyak baju ngegantung juga, karena kan takutnya nanti malah jadi tambah banyak nyamuk juga kalau misalkan dibiarin ngegantung. Nah ini juga kan lemarinya juga udah kosong karena bajunya udah pada keluar semua. Ini jadi mendingan aku lipetin aja dulu, nanti aku susun dan aku rapin lagi ke lemari. Dan itu kemarin aku kaget banget waktu tahu kok bisa ada tikus. Makanya kalau misalkan ada bunda-bunda yang punya pengalaman sama tikus yang suka masuk ke dalam lemari gitu, boleh di sharing ya bunda-bunda, bagusnya tuh dikasih apa supaya misalkan tikus tuh nggak mau datang. Aku juga bingung ya kenapa bisa ada tikus itu yang bisa tunda loteng. Mungkin ada kayak lubangnya gitu atau gimana, aku juga kurang tahu ya bunda-bunda. Pokoknya itu sebel banget lah namanya kalau ada tikus masuk ke dalam lemari, karena tuh tikus itu tuh kalau ngigitin baju biasanya kayak cuma tengahnya, ujungnya, atau apa kayak rusak banget lah, tau-tau baju tuh udah pada bolong.
Di sini bunda-bunda jangan salah fokus sama cara aku ngelipet baju gamis ya bunda-bunda. Nah, aku ini ngelipetnya memang sengaja aku lipet berkali-kali supaya muat di dalam lemarinya tuh muat banyak itu. Makanya nih aku lipet kecil gitu. Jadi biar disusunnya juga enak ya. Karena kalau misalkan aku lipet satu model yang panjang, takutnya nanti malah muatnya nggak banyak. Jadi lebih enak kayak gini, aku lipetnya tuh sampai seukuran muat beberapa di dalam lemari nanti. Ini sebenarnya kalau dibilang males banget ya bunda-bunda, karena kemarin tuh namanya baju bersih harus dicuci ulang gara-gara si tikus. Tapi ya udahlah, alhamdulillahnya bajunya nggak ada yang digigitin, jadi cuma kena pipisnya aja, cuma tinggal dicuci sampai kasih pewangi. Nah, di sini aku kemarin tuh aku putusin juga untuk lemarinya, aku semprot, aku bersihin lagi juga ya semua, cuma emang nggak aku videoin waktu aku kasih lihat. Dan alhamdulillah juga nggak ada barang-barangnya rusak kayak baju-baju atau spray-spray yang lain. Baju suami aku juga nggak ada yang rusak. Untungnya aku juga udah sadarnya tuh cepet buat ngecek lemari. Ada rasa pengen ngeberesin kemarin, coba kalau enggak, nggak tahu kebayang ya bunda-bunda, bajunya mungkin udah ada yang digigitin sama tikus. Nah, di sini tuh ada Akbar tuh masih anteng main sama abangnya. Tadi niatnya dia mau minta kelon, cuma tahu aku lagi masih kerjaan, jadi dia masuk lagi ke dalam kamar. Nah, di sini banyak banget ya bunda-bunda, bisa dilihat baju gamis-gamisnya. Ini tuh bener-bener jarang banget aku pakai. Biasanya kalau aku pakai gamis gini karena memang aku masih menyusui ya bunda-bunda. Terus aku juga kadang suka repot bawa ada Akbar, makanya biasanya kalau kemana-mana, kalau misalkan kayak nganter sekolah, aku tuh lebih efisien pakai celana terus pakai atasan, udah kayak gitu aja. Mungkin ada nggak sih bunda-bunda yang sama kayak aku, tim yang lebih senang pakai celana daripada pakai gamis atau rok kayak begini. Nah, jadi juga di sini aku juga mau ngucapin selalu terima kasih banyak untuk bunda-bunda yang masih selalu setia nontonin video aku ya bunda-bunda. Walaupun seperti yang aku bilang, aku tuh sekarang masih susah banget buat konsisten, tapi ya aku selalu berusaha ya bunda-bunda, karena sayang banget channel aku sudah dibangun kalau misalkan aku tinggalin gitu aja. Tapi ya tetap harus ada yang aku prioritaskan. Mungkin memang untuk saat ini anak-anak lagi perlu banget aku, karena memang kalau aku sejalan itu megang YouTube sama ngurusan anak agak susah ya bunda-bunda, karena waktunya itu sudah habis di dunia nyata, karena aku juga harus ngendel kayak ngurusin mereka, ngajarin mereka, banyak hal yang mesti aku urusin. Kayak Atar juga lagi baru masuk sekolah TK kan, terus juga Akbar udah lagi mulai banyak ngomongnya, lagi banyak pengen taunya. Jadi kalau misalkan aku lagi nge-record pun dia tuh suka pengen tahu, suka pengen pegang-pegang kameranya, walaupun kadang dia juga paham misalkan namanya lagi kerjaan dia nggak ganggu. Tapi kadang kalau misalkan dia lagi datang resenya, isengnya itu, kadang aku misalkan lagi nge-record video, tahu-tahu kameranya itu digoyang-goyangin. Nah, jadi kurang lebih kayak gini aja bunda-bunda kegiatan aku setiap hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga ada sisi positif yang bisa diambil dari video aku upload ya bunda-bunda. Dan tetap semangat juga untuk kita para pejuang ibu rumah tangga, ya tetap semangat ngurusin keluarga dan anak-anak, dan tetap beraktivitas di luar ataupun di rumah. Jadi aku akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.